Hai teman-teman Ratu PTN, gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus ya. Oh ya, kenalin, aku Vidya Rizky Syarani, mahasiswa keperawatan Universitas Airlangga angkatan 2019. Oke guys, di sini aku mau sedikit sharing ke kalian tentang perjalanan aku bisa keterima di Universitas Airlangga dengan jurusan yang saat ini aku tekuni, yaitu keperawatan. Simak baik-baik ya. Pertama aku berpikiran untuk kuliah itu sih saat SMP sih. Jadi aku tuh udah mempersiapkan segala macamnya tuh dari awal. Bahkan aku pengen universitas mana tuh aku udah tentuin gitu. Saat itu aku pengen Universitas Airlangga memang gitu. Karena selain deket dari rumah di Surabaya juga itu kan termasuk PTN favorit gitu. Dan aku juga saat SMA dari kelas 10 dan kelas 12 sampai kelas 12 itu aku belajar bener-bener belajar karena saking pengennya keterima di Universitas Airlangga gitu loh guys. Jadi aku mempersiapkannya itu sebegitunya gitu loh. Dan pada saat kelas 12 saat pemilihan pemenuhan kuota SNMPTN gitu ya di sekolah, alhamdulillahnya aku lolos gitu. Dan saat aku mau ambil universitas gitu, kayak pilih universitas, biasanya kan kita sharing dulu ya ke guru BK gitu, ke BK sama guru-guru yang berkesempatan untuk menangani perkuliahan gitu. Karena kebetulan waktu itu alhamdulillahnya wali kelasku itu menangani perkuliahan juga, jadi aku nggak perlu capek-capek ke BK, aku bisa langsung konsultasi ke wali kelas aku. Saat itu sih aku, karena aku pengen banget di Universitas Airlangga ya, jadi aku ngobrol banyak sama wali kelas aku tuh selalu kayak, aku tuh pengen di UNER loh bu, aku pengen di UNER ambil jurusan kesehatan masyarakat, saat itu aku pengennya. Terus wali kelas aku tuh bilang, yakin kamu mau pilih Universitas Airlangga gitu? Iya yakin aja sih bu gitu. Kenapa emangnya gitu? Iya ini bukan apa-apa ya, karena kan sekolah kita itu swasta gitu, banyak banget di luaran sana itu, karena ini kan seleksinya nasional gitu. Di luaran sana banyak banget sekolah-sekolah negeri yang nantinya bakal bisa bikin kamu tergeser posisinya gitu. Tapi dalam pikiran aku saat itu, kenapa sih gitu? Ya nggak apa-apa, coba aja, meskipun negeri swasta sama aja gitu, yang menentukan kualitas diri kita. Tapi wali kelas aku tetap getol bilang, nggak usah deh ambil grade universitas yang di bawahnya UNER gitu, kamu jangan ambil risiko yang terlalu besar gitu. Karena kakak kelas kita juga keterima di UNER tuh dikit gitu, nggak banyak. Tapi aku tuh tetap dalam hati aku, pokoknya aku mau UNER nih, aku mau UNER, mau nggak mau ya pokoknya harus gitu. Saat itu ya gimana ya, aku masa nggak mau ikutin saran wali kelas aku juga gitu. Akhirnya aku kayak oke, aku berusaha turunin ego gitu. Aku berusaha ngelihat segala kemungkinan yang ada. Iya sih benar juga gitu, daripada aku menyia-nyiakan kesempatan itu karena aku pengen kuliah, oke deh aku turunin ego untuk ikutin saran wali kelas aku gitu. Akhirnya aku daftar di PTN yang grade-nya di bawahnya Universitas Airlangga. Dan saat pengumuman ternyata aku nggak lolos juga guys. Dan disitu tingkat kenyesekannya sih, karena saat kenapa sih kok aku nggak nyoba di UNER aja gitu. Maksudnya nyoba pilih UNER, tau gitu kan bisa aja aku lolos gitu, daripada aku gini ya nggak lolos sakit gitu, karena itu bukan PTN yang mau aku tuju gitu. Ya sedih nangis banget ya. Aku tahu sih kalian pasti yang gagal di SNMPTN juga ngerasain apa yang aku rasain, aku juga ngerasain apa yang kalian rasain. Tapi kalian harus percaya ini guys, ketika kita dikasih kesedihan itu di kedepannya kita akan dapat kebahagiaan yang enggak kita kira gitu. Jadi tetap semangat berjuang semampunya dan jangan lupa berdoa juga. Oke lanjut. Setelah itu
setelah aku nangis, akhirnya aku mikir gitu, aku nangis nih nggak nyelesain masalah juga gitu, nggak mungkin stuck di sini aja. Akhirnya aku coba belajar untuk ikut SBMPTN. Saat itu aku ikut SBMPTN di tahun 2018 ya, karena aku lulusan 2018. Aku ini gap year ya guys gitu. Pas aku ikut SBMPTN aku bener milih UNER gitu. Waktu itu milih kesehatan masyarakat sama ilmu gizi karena aku pengen dua ini sih tuh. Setelah itu aku ikut tes, singkatnya nggak lolos juga, dan itu bener-bener sakit banget karena apapun yang aku coba gagal. Aku sempat ikut kedinasan juga, tes kedinasan PKN STAN aku coba-coba gitu, itu gagal juga. Aku ikut tes mandiri di ITS itu gagal juga. Jadi apapun yang aku coba saat tahun 2018 itu gagal semua gitu, dan aku kayak oh my god, kok gini banget ya gitu. Perasaan aku udah campur aduk banget lihat temen-temen bisa keterima di PTN, ya meskipun gak PTN favorit tapi seenggaknya kuliah gitu loh. Nah aku kok kayak gini gitu. Akhirnya ya udahlah gitu, aku coba untuk mengatasi kesedihan dengan kerja. Aku saat itu kerja juga. Setelah itu aku berpikir pokoknya tahun depan nih aku harus coba lagi nih UNER kalau bisa gitu. Aku tetap mau UNER karena ya harus dapat gitu loh, kayak berambisi harus dapat. Setelah itu singkat cerita tahun depannya aku udah belajar, aku mempersiapkan diri segala macam. Aku ikut SBMPTN di tahun kedua, di tahun 2019. Saat itu tapi anehnya aku nggak pilih UNER, nggak tahu kenapa gitu. Kayak aku nggak minat aja saat itu. Berubah dari tujuan awalku kuliah pengen masuk UNER gitu. Dan akhirnya nggak keterima juga. Nggak tahu deh, mungkin ya ada yang lebih baik dari aku gitu. Jadi aku kegeser posisinya. Saat itu aku juga ya ampun, di tahun kedua dan masih kayak gini juga, masih gagal juga. Akhirnya aku mikir gitu, wah udah deh, kayaknya memang gak usah kuliah aja gitu. Aku kayaknya emang gak boleh kuliah gitu. Sampai akhirnya aku dapet chat dari temen aku kasih informasi, nih Universitas Airlangga lagi buka ujian mandiri gitu, mau ikut atau enggak, katanya pengen masuk UNER gitu. Terus aku mikir-mikir, nih mandiri ya terkendala biaya juga, aku juga lagi fase healing gitu loh, karena ya apapun yang aku coba gagal gitu. Aku takut yang ini gagal juga gitu. Kayak aku maju mundur. Aku akhirnya ngomong sama mama, gimana nih mah, ada tes mandiri di Universitas Airlangga, boleh nggak nyoba gitu, sarannya dong. Akhirnya mamaku, ya udah nggak apa-apa, coba aja, nanti masalah biaya gampang gitu, ada aja lah pasti rezekinya gitu. Oke, aku coba. Saat itu aku tes, dianterin papa. Saat itu aku tesnya di kampus B, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu aku inget banget, itu hari Minggu aku tesnya. Dan setelah itu udah singkat cerita tes, aku nunggu ya sambil melakukan kegiatan lain, karena aku tuh udah kayak hopeless gitu loh guys. Soalnya nggak keterima di mana-mana gitu. Saat aku daftar ini daftar itu, aku tetap nggak keterima gitu. Ya udah akhirnya aku hopeless, tapi ya juga sambil berharap sih, ada dikit berharapnya kayak terima dong gitu. Tapi ya lebih ke pasrah aja gitu. Kalau misalnya ini nggak keterima, oke, aku akan kubur mimpi aku untuk kuliah di PTN favorit, especially UNER, dan aku kerja aja deh gitu. Tapi pas pengumuman, saat itu pengumumannya itu jam 3 kalau nggak salah ya. Tapi aku belum lihat sama sekali. Aku sengaja nggak ngomong sama mama juga kalau hari ini tuh pengumuman. Aku nggak ngomong sama sekali sama keluarga kalau ini pengumuman, karena aku sendiri juga belum siap gitu loh buat ngelihat hasil pengumumannya itu. Terus setelah itu aku telepon sama temen aku, gimana, kamu keterima nggak? Alhamdulillah aku keterima nih di sini gitu. Waduh, aku makin takut kan, temen aku keterima nih, kalau aku
aku enggak, aduh gimana nih gitu, masa udah nyoba, ini udah tahun kedua loh, aku udah gap year setahun, masa ini harapan terakhir aku tetap nggak keterima juga gitu. Akhirnya aku tunggu deh sampai maghrib. Saat itu setelah sholat maghrib aku beraniin diri buat lihat sendiri gitu, karena waktu itu temen aku nawarin, aku bilang jangan, aku aja yang lihat sendiri, tunggu aku bener-bener siap untuk ngelihat hasilnya gitu. Setelah itu oke, habis sholat aku berdoa, ya Allah ini udah terakhir kalinya aku berupaya gitu, kalaupun nanti misalnya aku gagal lagi, udah, kalau ini gagal aku udah nggak tahu deh, aku udah nggak mau nyoba kuliah lagi, maksudnya udah nggak mau nyoba tes lagi, aku udah fokus kerja aja. Tapi pas setelah aku buka sambil baca doa, alhamdulillahnya lolos, warnanya hijau, ada barcode-nya gitu. Aku seneng banget saat itu. Aku karena nggak ada orang di rumah, aku sendirian di rumah, aku nangis teriak sejadi-jadinya, astagfirullahaladzim, kenapa sih aku kok nggak dari tadi aja bukanya gitu, aku nih udah keterima di UNER, alhamdulillah gitu. Nangis segala macam, akhirnya screenshotin itu kirim ke temen dulu, nggak kirim ke mama papa, kirim ke temen dulu, bilang alhamdulillah aku juga lolos, gini baru tadi keperawatan gitu. Dan ya akhirnya sampai nunggu mamaku pulang, mamaku bilang itu tesnya gimana gitu, tiba-tiba nanya itu tesnya gimana yang di UNER waktu itu, kok belum ada pengumuman gitu. Aku diem dulu, kasih surprise nih gitu, tapi ya mungkin mamaku ngerasa kenapa senyum-senyum gitu. Akhirnya aku kasih tunjuk, nih mah alhamdulillah aku keterima di UNER di keperawatan gitu. Udah seneng banget, campur aduk rasanya. Aku juga nggak nyangka, karena selain gap year aku tuh juga gagal gitu loh, coba berkali-kali di beberapa PTN itu gagal, mandiri ini mandiri itu, tes kedinasan aku gagal juga. Tapi akhirnya aku bisa dapet ini di Universitas Airlangga ini, yang bener-bener jurusan aku mau sih sebenarnya, kesehatan. Aku sih nggak mikir, awalnya nggak pernah mikir untuk ambil keperawatan gitu sebenarnya, karena ya aku nggak ada niat di perawat gitu, maunya sebenarnya kedokteran. Tapi waktu itu emang nggak tahu kenapa nggak pernah pilih kedokteran, pilihnya ya Fakultas Kesehatan Masyarakat sama Ilmu Gizi. Tapi ya itu tadi nggak keterima, akhirnya ya udahlah yang penting kesehatan gitu. Aku akhirnya pilih keperawatan gitu, dan di keperawatan itu sendiri ternyata asik juga, di dunia perkuliahan tuh asik juga gitu. Ternyata di awalnya aku pikir kayaknya bakalan gak enak sih keperawatan karena gak dari hati aku, ternyata ya enak-enak aja setelah aku tekunin sampai sekarang aku bisa, nah ini kayak gini nih gitu, merasakan keperawatan ilmunya tuh kayak gimana. Aku udah praktek di rumah sakit juga, ngebantu pasien, ngerawat pasien, ternyata seenak itu gitu loh. Dan di sini yang mau aku tekanin ke kalian, jangan patah semangat, tetap semangat terus. Kalaupun misal ada kegagalan, kalian nemuin jatah gagal berkali-kali, nggak apa-apa gitu, itu wajar. Dalam hidup itu memang selalu ada kegagalan ya, supaya nanti kita belajar gitu loh dari kegagalan ini. Ketika kita dapat keberhasilan, oh iya aku pernah loh kayak gini gitu, bisa diinget-inget juga gitu untuk kedepannya, supaya ya kalian lebih bersyukur juga. Intinya jangan patah semangat lah kalau kalian punya cita-cita di satu titik gitu. Kayak aku nih di UNER gitu. Ya sebenarnya meskipun ada hopelessnya, tapi sedikit di dalam hati kalian tuh pasti masih ada, aku masih mau loh, nggak apa-apa, itu terusin aja, itu lanjutin aja sebisa kalian, usaha, doa, pokoknya itu sih yang menurut aku penting untuk kalian lakuin. Karena ya kita nggak pernah tahu gitu di kedepannya gimana. Aku nih banyak diremehin sama orang juga, masa sih bisa keterima di Universitas Airlangga, buktinya sekarang aku udah ada di Universitas Airlangga gitu, dengan jurusan yang memang
ya banyak orang mau di posisi aku gitu, di keperawatan itu sendiri gitu. Jadi jangan pernah patah semangat kalau kalian menemui kegagalan, coba lagi kayak aku gitu, karena ya kita kan nggak pernah tahu gitu di kedepannya kita seperti apa gitu. Oke guys, segitu aja sharingnya. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian termotivasi oleh ceritaku, dan jangan lupa berdoa, usaha, jangan patah semangat. Kalau mau masuk PTN, belajar terus, usaha ya, berdoa juga, intinya jangan lupain Tuhan dan restu orang tua. Oke, gitu aja. Dan terima kasih.